Di sore hari ini tentunya akan membahas seputar Malaysia dan juga Indonesia. Kali ini topik kita adalah apa yang akan terjadi atau titik mana yang akan menjadi pilihan jika terjadi konflik senjata antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, lokasi mana aja yang kemungkinan akan dipilih menjadi lokasi perang langsung jika itu terjadi ya Jam. Tentunya sama-sama kita tidak mengharapkan itu semua terjadi, tapi hal itu bukan berarti tidak mungkin dan jika kemungkinan itu ada maka persiapan pun harus disiapkan dari saat ini khususnya untuk masyarakat ataupun rakyat Indonesia yang tinggal di sekitaran lokasi yang kemungkinan besar akan dipilihkan jika terjadi perang ataupun konflik senjata antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, siap ya Jam ya? Nah, Jam, kali ini saya udah pilihkan beberapa lokasi jika Indonesia dan Malaysia terjadi konflik senjata. Nah, yang pertama ini adalah lokasi yang pernah kita bahas sebelumnya. Anggap saya ini part 2 ya teman-teman, karena sebelumnya kita udah pernah bahas ini, hanya terfokus sama satu wilayah. Wilayah yang pernah kita bahas adalah Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Barat, yang dimana itu adalah perbatasan darat langsung dengan Malaysia, Sabah, dan juga Sarawak. Nah, saya pengen tanya lagi ke kamu, Jam, kenapa Kalimantan Utara ataupun Kalimantan Barat menjadi lokasi yang sangat strategis jika terjadi konflik senjata antara Indonesia dan juga Malaysia? Utara dan Kalimantan Barat memang jadi lokasi strategis dalam konteks konflik senjata antara Indonesia dan Malaysia karena beberapa alasan. Pertama, kedekatan geografis dengan Malaysia, terutama Sabah dan Sarawak, bikin wilayah ini rawan jadi titik perbatasan yang terlibat langsung dalam potensi pergerakan militer atau logistik. Kedua provinsi ini punya sumber daya alam yang cukup, termasuk sektor energi dan hutan, yang bisa jadi alasan bagi dalam situasi konflik. Selain itu, ada juga faktor infrastruktur dan jalur komunikasi yang menghubungkan wilayah ini dengan Malaysia, yang membuatnya jadi tempat strategis untuk gerakan pasukan dan perlengkapan. Jadi, bisa dibilang Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat adalah daerah yang vital dalam hal pertahanan dan pengaruh di kawasan tersebut. Oke deh, jika terjadi itu semua benar terjadi di Kalimantan Barat ataupun Kalimantan Utara, pastinya ada kota-kota strategis yang harus menjadi harus diperhatikan, sangat diperhatikan karena kemungkinan besar menjadi titik serangan atau titik dianggap vital ya. Nah, kota-kota mana saja yang dianggap penting nih yang ada di Kalimantan Barat ataupun Kalimantan Utara ini? Kalau terjadi konflik di Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat, ada beberapa kota yang pasti jadi titik vital. Di Kalimantan Barat, kota Pontianak menjadi pusat penting, karena ini adalah ibu kota provinsi yang memiliki peran besar dalam ekonomi, transportasi, dan politik. Selain itu, Sambas yang dekat dengan perbatasan Malaysia juga sangat strategis, karena berdekatan dengan jalur darat menuju Malaysia. Di Kalimantan Utara, Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi punya peran penting, baik dari segi pemerintahan maupun yang juga dekat dengan perbatasan Malaysia, sehingga menjadi titik yang vital untuk jalur logistik dan pergerakan pasukan. Jadi, kota-kota ini yang langsung terhubung dengan perbatasan bakal sangat diperhatikan. Oke, pastinya saya sangat setuju, adalah intinya pada dasarnya adalah kota-kota besar yang ada di provinsi tersebut pastinya Jamnya. Kemudian selain Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Utara, kita juga sempat ini hasil survei sama si Ijem ya teman-teman ya. Nah, jadi ada Kepulauan Riau, Jem, Kepulauan Riau. Nah, di Kepulauan Riau ini menjadi salah satu kota ataupun tempat yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu lokasi jika terjadinya konflik senjata antara Indonesia dan juga Malaysia. Ini adalah hasil survei kita kemarin Jam. Nah, saya pengen tahu lebih jelas lagi kenapa Kepulauan Riau menjadi salah satu lokasi, dianggap menjadi salah satu lokasi strategis jika terjadi konflik senjata antara dua negara ini. Kepulauan Riau jadi lokasi strategis dalam konflik antara Indonesia dan Malaysia karena beberapa alasan. Pertama, lokasi geografisnya yang berada di jalur perdagangan utama di Selat Malaka yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya. Selat ini adalah jalur penting untuk perdagangan global, jadi siapapun yang mengontrol wilayah ini bisa memengaruhi pergerakan kapal dan logistik di kawasan. Kedua, Kepulauan Riau juga dekat dengan Singapura, yang merupakan pusat perdagangan besar di Asia Tenggara.
Jadi, wilayah ini punya nilai strategis dari sisi ekonomi dan politik. Apalagi kalau melihat koneksi transportasi dan logistiknya. Keberadaan Batam dan Tanjung Pinang sebagai kota besar dan pusat ekonomi juga membuatnya semakin vital. Karena Batam khususnya menjadi kawasan industri dan teknologi yang saling terhubung dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, adanya perbatasan laut dan udara yang langsung menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, seperti di Pulau Lingga dan Pulau Bintan, membuat Kepulauan Riau menjadi titik strategis dalam pergerakan pasukan, persediaan, dan komunikasi dalam situasi konflik. Secara keseluruhan, posisi Kepulauan Riau sangat krusial, baik untuk jalur logistik, pengaruh politik, maupun ekonomi. Ada aspek lain yang ingin kamu bahas lebih dalam tentang Kepulauan Riau? Oke, jadi teman-teman kalau kita berbicaranya konflik senjata ataupun perang ya teman-teman, kita bukan hanya berbicara bagaimana kita menyerang pasukan musuh, menumbangkan pasukan musuh, kemudian mengalahkan. Tidak hanya seperti itu ya teman-teman, bukan hanya seperti itu. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan juga seperti yaitu misalkan menghentikan pergerakan jalur logistik musuh atau misalkan jalur-jalur vital, misalkan jalur-jalur laut yang sangat vital untuk musuh ataupun jalur udaranya. Nah, itu pun harus diperhatikan dan juga harus siapa nih yang bisa menguasai itu semua nih. Kalau misalkan kita kan perbatasan nih gitu kan, tetanggaan. Jadi kedua negara harus saling berebut, pasti saling berebut untuk menguasai jalur-jalur vital yang biasanya kita gunakan secara diplomatis. Jadi kedua negara bisa menggunakannya, siapapun bisa menggunakannya, tapi ketika kondisi perang harus ada salah satu negara yang memang bisa mengendalikan itu semua. Dan itu banyak lokasi tersebut banyak keberadaannya tuh di Kepulauan Riau, seperti Selat Malaka yang memang kita sama-sama tahu bahwa selat tersebut adalah jalur laut yang paling sangat penting di kedua negara ini. Nah, kemudian kita lanjut ke Selat Malaka lagi aja ya, Jem ya. Saya pengen lebih spesifik tentang Selat Malaka, jalur pelayaran strategis dan juga sangat vital. Nah, jika salah satu negara menguasai Selat Malaka, apa yang akan terjadi untuk negara yang lainnya? Misalkan Indonesia menguasai Selat Malaka, maka apa yang terjadi dengan Malaysia itu, Jem? Betul sekali, Dani. Jika salah satu negara menguasai Selat Malaka, dampaknya sangat besar, baik untuk ekonomi maupun strategi militer negara yang tidak menguasainya. Selat Malaka adalah jalur perdagangan laut terpadat di dunia, yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Jadi, siapapun yang menguasai selat ini bisa mengendalikan arus perdagangan global dan mengatur pergerakan kapal dagang yang sangat vital, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Kalau Indonesia yang menguasai Selat Malaka, untuk Malaysia ini akan sangat merugikan. Malaysia akan kesulitan dalam perdagangan internasional, karena sebagian besar ekspor dan impor mereka melalui selat ini. Selain itu, jika Indonesia menguasai Selat Malaka, itu juga memberi keuntungan dari sisi keamanan dan strategi militer. Karena Indonesia bisa menghalangi atau membatasi pergerakan kapal-kapal yang lewat. Ini akan mengurangi akses perdagangan dan logistik yang sangat penting bagi perekonomian mereka. Jadi bisa dibilang, siapa yang menguasai Selat Malaka, dia yang mengendalikan arus vital dari ekonomi dan pergerakan militer kedua negara. Apakah kamu ingin mengeksplor lebih lanjut tentang pengaruh geopolitik ini? Aceh dan juga Sumatera Utara menjadi pilihan strategis jika memang itu semua terjadi. Kenapa Aceh dan Sumatera Utara menjadi pilihan strategis, Jem? Apa alasannya? Pertama, Aceh berada di ujung barat Indonesia, berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian utara, khususnya dengan Negeri Sembilan. Selain itu, kedua provinsi ini juga memiliki infrastruktur yang penting, seperti jalan raya dan pelabuhan, yang memungkinkan pergerakan pasukan dan perlengkapan lebih cepat jika terjadi situasi darurat. Aceh dan Sumatera Utara juga sangat dekat dengan Malaysia Timur, yang menjadikannya lokasi strategis dalam mengawasi dan mengontrol perbatasan kedua negara. Jadi, kalau terjadi konflik, Aceh dan Sumatera Utara akan sangat diperhitungkan dalam hal pertahanan dan logistik. Wilayah-wilayahnya kita cukupkan dulu untuk
lokasi-lokasinya. Nah, sekarang untuk edukasi ataupun untuk jaga-jaga, meskipun kita sama-sama tidak mengharapkan perang ini terjadi ataupun konflik yang lebih besar terjadi, tapi kan kembali lagi ini bukan berarti tidak akan terjadi gitu kan, bukan berarti ya bisa saja terjadi. Dan jika memang terjadi, apa nih yang harus dipersiapkan oleh masyarakat khususnya ataupun warga Indonesia yang memang berada di lokasi-lokasi kemungkinan terjadi konflik yang dipilih jika terjadi konflik antara Indonesia dan juga Malaysia, Jam. Masyarakat, khususnya yang berada di lokasi-lokasi yang rawan terkena dampak, perlu mempersiapkan beberapa hal penting untuk menjaga keselamatan dan ketahanan diri. Pertama, pengetahuan tentang jalur evakuasi harus dimiliki. Perlu tahu, rencana evakuasi telah disiapkan oleh pemerintah berwenang. Ini termasuk lokasi titik kumpul yang aman dan menuju tempat aman jika situasi memburuk. Kedua, dawarat. Setiap rumah tangga sebaiknya memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari. Obat-obatan penting seperti obat untuk penyakit kronis juga harus siap sedia. Selain itu, alat komunikasi seperti radio atau ponsel yang bisa diakses untuk informasi terkini akan sangat berguna. Terakhir, kewaspadaan situasi sekitar. Masyarakat harus selalu siap dengan situasi yang bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak panik jika terjadi hal yang menjaga ketenangan, mengikuti perintah dari pihak berwenang, dan tidak mengambil tindakan yang gegabah, sangat liu. Tentu saja, meski semua ini bisa disiapkan, semoga aja kita perlu menghadapinya. Nah, Tapi, betul. lebih baik siap sedia daripada terlambat. Apakah ada aspek lain yang menurutmu juga perlu dipersiapkan oleh masyarakat? Oke, siap, Jam. Kita cukupkan saja saran-saran dari kamu ya, karena waktu kita juga tidak terlalu panjang. Mungkin kita akan lanjutkan nanti ya di pembahasan berikutnya. Siap, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, dan buat kalian yang sering dukung channel ini juga saya ucapkan terima kasih banyak dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, sampai pokoknya semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa kembali lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Saya Dani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.